Shalom, tetap optimis. Saudara-saudara, meneruskan renungan kita pada kemarin, saudara, tetap kita akan bicara tentang pelipat gandaan di dalam sebuah krisis. Nah, pada hari ini di dalam bagian kedua kita akan membahas yaitu Matius 14 ayat yang ke-6. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh dan lebih dalam, saya mau mengajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan indah untuk kami membaca firman Tuhan, merenungkannya. Karena kami pegang janji-Mu, orang yang setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, apapun yang dia perbuat pasti berhasil. Karena itu Tuhan berbicara bagi setiap kami dan termasuk hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian, yaitu tips ya saudara. Kemarin juga kita bicara tips bagaimana saudara akan mengalami pelipat ganda dalam menghadapi sebuah krisis. Nah, tips yang berikut ya saudara pada hari ini, yaitu dalam Matius 14 ayat yang ke-16. Tetapi katanya firman Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kalau saudara ikut kemarin hari yang Senin, saudara tahu bahwa bagaimana kita peduli dengan orang lain, bagaimana kita mengetahui kebutuhan orang lain. Di saat itulah Tuhan akan membuat kita pelipat gandaan saudara dalam menghadapi sebuah krisis. Nah, tips yang berikutnya pada hari ini kita akan bicara karena Yesus berkata, jangan suruh mereka pergi ke sana, tetapi kamu yang harus memberikan makanan itu. Ada hal yang menarik yang saudara harus pegang pada hari ini, yaitu apa? Ketika Yesus merubah paradigma mereka, jadi jangan suruh mereka pergi ke sana, tetapi kamu harus yang memberikan makan. Maka poin pertama yang paling penting di dalam perenungan kita pada hari ini yaitu apa? Merubah paradigma kita. Yang selama ini kita hanya mau menyuruh orang, ya kamu cari makan sendiri, kamu cari pakaian sendiri, kalau ini segala macam. Tetapi sekarang paradigma kita dimulai dari diri kita. Jadi kita jangan menyuruh orang, tapi kita belajar untuk dari diri kita. Paradigma kita diubah dulu saudara. Jadi cara pandang kita diubah. Poin kedua yang menarik adalah tidak lagi fokus untuk mereka yang pergi ke sana, suruh mereka pergi ke sana. Tetapi yang paling menarik Yesus bilang apa? Kamu yang harus memberi makan kepada mereka. Nah, ini tidak mudah. Menghadapi krisis yang sama, mengalami kesusahan yang sama, tetapi kita yang harus memberi makan. Harus ada jiwa berkorban. Nah, ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ingat baik-baik, kalau Yesus yang memberikan perintah, kamu yang harus memberikan makan. Jadi pengorbanan kita untuk menolong orang lain, saudara, bukan didasari dengan sebuah kepaksaan, tapi sebuah calling, panggilan. Dan orang yang mau menolong orang lain, kendati dia juga mengalami kesulitan, dia punya keyakinan teguh bahwa Tuhan sudah mencukupi segala sesuatunya. Ini adalah lompatan saudara. Yang disebut dengan pelipat ganda adalah demikian. Yaitu pertama tadi saya sudah katakan paradigmamu harus berubah. Dan yang kedua yaitu kalimat yang paling tegas yaitu kamu harus berani berkorban. Nah, ini tidak mudah saudara. Nah, ngajak orang makan gampang, bayarin orang itu sulit. Jadi tidak selamanya saudara mau ditraktir juga, ada saatnya juga saudara harus traktir. Itu hidup harus begitu saudara. Kalau orang kamu biasa ditraktir, itu berarti orang yang biasa traktir kita, dia tiap hari terus diberkati Tuhan. Ya kamu juga mau diberkati dong, maka kamu juga harus juga berbagi kepada mereka. Itu yang disebut dengan nilai pelipat gandaan. Oleh karena itu semua kita yang mengikuti perenungan kita pada hari ini, saudara sudah memegang kata kunci kita, yaitu paradigma yang berubah dan berani berkorban. Saya yakin hidupmu tidak pernah kesusahan. Karena firman Tuhan jelas, siapa ada orang yang menghemat dengan luar biasa, justru hidupnya berkekurangan. Tapi ada orang yang menebarkan hartanya, hidupnya selalu berkecukupan. Biarlah perenungan ini menjadi dasar bagi kita untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami masing-masing. Kami tidak hanya untuk memikirkan mereka untuk pergi, tetapi kami belajar Tuhan untuk paradigma kami diubah. Kami belajar untuk berkorban. Kami belajar juga untuk offering. Kami belajar untuk berbagi. Karena kami yakin dan percaya ketika kami berbagi, saat itulah pintu-pintu berkat Tuhan bukakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap optimis, jaga kesehatan. Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. Shalom.